Ayahku bilang, ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Aku saat itu belum paham artinya. Aku hanya tahu melukis hari demi hari, langkah demi langkah. Terkadang pelan, tapi pasti aku maju. Pertanyaannya bukan tidak bosan, tapi bagaimana mencegah dia sampai keterusan. Karena apa? Anak autis yang sudah menemukan minatnya, maka dia sangat tekun dan senang dengan belajar di bidangnya ini. Dan dia tidak memandang waktu dan tidak memandang tempat, dan bahkan kita sebagai orang tua yang biasanya nyuruh, ayo anak belajar, ayo anak kerjakan ini, dia nggak usah disuruh, dia akan belajar sendiri. Dan bahkan dia minta, Pak, aku mau begini. Yang bagi kita, kita sangat terkejut, karena sangat berbeda sekali 180 derajat dengan pada waktu dia di sekolah formal, di mana anak ini ternyata, wah kok punya maunya ini, kok punya mau sesuatu. Bahkan pada waktu dia melukis, misalnya melukis kursinya kereta, bagi kita mau lukis kursi kereta, difoto aja, udah selesai. Oh enggak, saya mau ke keretanya, mau lihat itu bangku seperti apa. Terus kemudian malam, setelah pelajaran melukis, sore dia membuat sketsa. Kok nggak tidur? Ini masih ngelukis, masih gambar ini. Sampai gurunya di sekolah, di kursus bingung. Loh kok tiap hari ini gambarnya lebih maju lagi? Ya tiap malam latihan terus ya Pak, gimana? Ya itu yang kita alami. Jadi mengenai anak kebutuhan khusus itu dia rajin dalam hal ini, kalau sudah menemu minat itu nggak akan menjadi masalah dalam pendidikannya. Supaya anak autis tidak bosen atau suka belajar, itu memang tidak mudah. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu menciptakan suasana belajar yang tidak menakutkan. Itu penting sekali, karena sesuatu yang menakutkan, entah itu suara, entah itu lingkungan, entah itu secara fisik, itu akan membuat anak kalau mau melakukan dengan ketemu misalkan gurunya atau terapisnya atau orang tuanya sendiri, itu dia sudah akan punya rasa menolak. Nah, menciptakan suasana yang tidak menakutkan dengan cara belajar dan bermain dan gembira. Karena melalui bermain itu sudah cara untuk memasukkan sesuatu pelajaran kepada anak ini sehingga dia lebih mudah untuk menerimanya. Pada episode yang lalu saya sampaikan bahwa supaya anak autis itu bisa menerima cara belajarnya, yaitu di breakdown, dipecah-pecah itu apa yang akan kita berikan sedemikian rupa sehingga mudah sekali dipahami oleh anak. Belajar yang tidak menakutkan, terus gembira itu memberikan satu energi tersendiri bagi anak untuk dia selalu mau melakukan dengan baik, meskipun terapisnya atau orang tuanya atau gurunya harus ekstra untuk menciptakan suasana gembira ini. Dan lingkungan, kita tidak bisa memandang remeh ruangan yang kita pakai belajar. Kadang ada hal-hal yang bisa menjadi distraksi bagi anak-anak ini. Kalau hal-hal itu bisa kita perhatikan dengan baik, maka si anak ini akan belajar dengan baik. Menciptakan suasana yang tidak menakutkan, gembira, dan lingkungan yang
bisa diterima anak, itu akan membuat anak ini bisa belajar dengan baik dan tidak bosan. Oke, bila anak sudah diakomodasi dengan kesukaan belajarnya dia, apakah dia nolak bila diajari yang lain? Nah, ini berdasarkan pengalaman kita dengan Vincent, karena dia sudah terakomodasi, jadi bagian hidupnya itu seolah-olah 95% itu adalah dunianya dia dengan melukis dan belajarnya visual. Maka bila kita mengajak dia untuk belajar yang lain, misalnya seperti masak, fitness, ikut ke acara yang dulu dia tidak suka, misalnya ayo Son kita ke gereja, atau ayo Son ke tempat yang mantenan, bagi dia oke lah, nggak apa-apa, coba saja gitu. Dan ini tentu bagi saya orang tua yang punya anak autisme ini, dimana yang sifatnya dulu kalau ngajak Vincent tuh seperti ayo Son kesini Son, enggak, ayo Son belajar ini Son, enggak. Jadi bagi kita tuh kok kamu cintanya kereta aja terus ya, sampai kita tuh bingung gitu. Tapi dengan begini kita bisa lebih fleksibel, kita bisa masuk yang lebih banyak kepada dia, dan bisa mengajarkan dia untuk mempersiapkan dia untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kita sudah mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan anak autis, dan ketika dia ditawari untuk belajar yang lain, pengalaman yang saya alami, anak ini akan mau menerima tantangan ini. Karena apa? Dia sudah mulai percaya diri dengan apa yang sudah diakomodasi, dia sudah bisa melakukan dengan apa yang dia sukai, dan ketika ini ditawarkan sesuatu yang baru, dia tidak menolak. Tadi sudah disampaikan, ini saya mendampingi Vincent. Dia seminggu 3 kali belajar fitness dia. Dulu itu kalau ditawari, wah ada aja. Tapi sekarang dicoba dan dia bisa menikmati ketika fitness di sana. Ini satu contoh lagi bahwa murid saya yang satunya, dulu dia sangat takut, tapi ketika dia sudah merasakan keinginannya seperti dia belajar itu sudah terpenuhi, waktu dia diajak ke tempat yang lain, dia sudah mulai berani. Jadi orang tua kalau kita sudah mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan anak itu akan mau dan berani untuk menerima tantangan yang baru. Dan ini sudah terbukti. Bila anak suka belajar sesuai kebutuhan dan minatnya, apakah mempengaruhi kepercayaan diri anak? Sangat mempengaruhi. Dan ini adalah sesuatu yang saya sebagai orang tua itu idamkan kepada anak. Karena anak autis ini bagi kita tuh sangat, lihat mereka tuh kayak nggak punya jati diri, kayak seperti mereka itu nggak bisa apa. Dan apalagi pada waktu remaja, dia di sekolah dianggap yang terbelakang, bahkan paling ekstrim bisa dianggap orang gila. Tapi begitu dia suka belajar dan dia melakukan lukisannya itu, padahal baru saja mungkin 4 bulan, si Vincent sudah bisa bilang, oh saya sudah melukis, teman-teman datang ke galeri saya. Bagi saya itu sudah, pada waktu langkah awal 4 bulan itu, bagi saya sudah wow, bagus sekali. Setelah 3 tahun, di mana dia sudah pergi ke Amerika, kemudian naik pesawat sudah berani ketemu pramugari, ketemu kapten, dia sudah bisa nunjukkan, Miss, ini hasil karya saya. Terus kemudian minta foto sama pramugari, sama kaptennya. Kita sebagai orang tua dalam hal ini, bahwa kepercayaan diri dari si anak untuk bisa dia menyatakan bahwa ini saya dan ini yang saya lakukan,
itu adalah sesuatu yang sifatnya untuk pendidikan anak autis itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan ini menjadi bekal dia untuk kemudian hari. Bila kebutuhan dasar di minat dan bakatnya anak autis ini sudah terpenuhi, mereka akan menjadi percaya diri tentang dirinya. Mengapa? Karena dia sudah bisa merasakan dan dia sudah mempunyai pengalaman bagaimana ketika dia harus bertemu dengan orang lain. Dari minat dan bakat yang dia sukai, dia bisa mengekspresikan. Nah, ini salah satu wujud bahwa kebutuhan dasar dari anak-anak ini, apa itu? Orang tua yang akan tahu itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan dari situ, maka anak akan mampu untuk mengekspresikan dirinya dan dia bisa menjadi percaya diri untuk bertemu dengan orang yang lain. Jadi diharapkan dari video yang kita bikin ini dari Finautism, maka diharapkan orang tua bisa mengikuti langkah-langkah kita dan bisa semoga mendapat manfaat dari langkah-langkah ini sehingga kita bisa mencapai bahwa anak autisme kita itu bisa belajar sendiri, bisa tidak resisten terhadap sesuatu yang biasa mereka tolak, dan yang ketiga bisa meningkatkan kepercayaan diri si anak. Tapi yang kita lalui selama ini dalam Finautism, dan saya sebagai orang tua dan Pak Tori sebagai mentor, itu adalah jangan lupa kita mengajar anak ini dengan kasih sayang. Jadi anak itu tahu belajar bahasa kasih sayang itu seperti apa. Meskipun anak-anak kecil di mana kita mungkin secara nggak sadar ngomong, wah kamu kayak gini apa, tapi itu bahasa-bahasa yang mungkin akan diingat. Dan sangat mengagetkan juga terutama pada Vincent, dia masih ingat apa yang terjadi pada waktu TK atau waktu dia SD. Nah, jadi dan bahasa kasih sayang ini nggak mesti hanya berupa benda, bisa saja berupa pelukan, bisa saja berupa bagaimana kita nganter dia ke stasiun berkeringat, gendong dia pada waktu masuk hutan, pada waktu explore di hutan di Eropa. Jadi dari closing dari sini adalah ya intinya adalah bagaimana kita bisa dengan kasih sayang kepada si anak untuk perkembangan dia dan supaya dia bisa pulih, bisa lebih baik dari kondisi yang ada pada dia. Video yang kami buat ini adalah pengalaman dari Finautism Gallery untuk berbagi kepada para orang tua di dalam menangani anak-anak mereka khususnya yang autis. Sebagai orang tua dan saya sebagai terapis anak autis memberikan contoh dan teladan yang baik itu adalah sangat sesuatu sekali bagi anak-anak ini. Mengapa? Karena dari cinta yang kita berikan, anak ini akan bisa merasakan timbal baliknya. Yang pertama. Yang kedua, memberikan pengajaran dengan sabar, dengan telaten, akan menghantar anak-anak kita itu memahami betul bagaimana memulai sesuatu yang baik supaya mereka juga bisa bertumbuh dengan benar. Yang ketiga, percayalah bahwa proses itu adalah sesuatu yang akan dijalani oleh anak-anak ini. Karena melalui proses yang berulang dengan anak menangis dan kadang kita juga hampir putus asa, tetapi kita mau melakukan dengan benar, maka kita akan melihat. Pengalaman saya sebagai terapis menangani anak-anak autis ini
demikian, bahwa proses yang saya jalani itu tidak akhirnya jadi, tapi ada penolakan dari si anak. Tetapi bagaimana yang berbicara ini adalah hati, karena anak itu akan tahu mana orang yang tulus, mana orang yang tidak. Dari cara memegang, dari cara orang berbicara, dari cara orang melihat, anak itu tahu bahwa orang yang mengajari saya ini adalah orang yang tulus dan yang mau membangun jati diri anak ini sebagai pribadi yang percaya diri. Dan jangan lupa berdoa, karena Tuhan akan selalu menyertai pada orang-orang yang selalu bersandar padanya. Sekarang, aku yakin inilah yang dimaksud ayahku di hari itu. Jika aku bisa, kalian juga pasti bisa. Ini aku, Vincent Prijadi Purnomo. Ini ceritaku. Untuk